Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang PPDB ya, di mana mungkin para warga sudah mulai pada mengecek ya, waduh saya masuk zona berapa nih gitu ya. Nah, ketika para warga tahu zonanya itu akan lebih asik lagi karena apa? Karena para warga udah tahu gitu kan akan bertarung di mana, kemudian lawannya siapa gitu kan. Nah, zona ini digunakan nanti di jalur zonasi pastinya. Kan pengen pada tahu ya zonanya zona berapa gitu ya. Kemudian saya kira-kira masuk di zona berapa nih. Kalau misalkan kita udah tahu nih zonanya berapa gitu kan udah enak. Nah, permasalahannya ketika kita udah tahu ternyata kita masuk di zona 3. Zona 3 itu adalah zona yang paling jauh dari sekolahan. Intinya seperti itu ya. Udah zona 3, kemudian umurnya muda. Ya, ini yang bikin deg 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 gitu ya. Hati jantung berdegup kencang gitu karena waduh bisa nggak nih gitu kan, karena dari segi zona aja udah pasti kan, karena kan bermain zona ya berarti dilihat dari zonanya dulu. Yang didahulukan zona 1 terlebih dahulu, zona 1, zona 2, baru zona 3. Artinya dia melawan zona 1 dan zona 2 nih untuk yang zona 3. Terus bagaimana sih tipsnya Mas Eka agar zona 3 itu punya peluang juga, atau ya setidaknya bisa masuk lah gitu kan, bagaimana cara melihatnya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya untuk para warga sekolah. Kalau yang masuk di zona 3 apa yang dilihat, atau peluangnya itu di mana gitu kan, agar bisa masuk gitu ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka informasikan bahwa video ini adalah video berkelanjutan dari video-video sebelumnya, jadi silakan disimak dulu di video sebelumnya karena masih banyak juga yang nanya, Mas Eka, cara dapetin nilainya bagaimana? Mas Eka, cara aktivasinya bagaimana? Mas Eka, cara daftarnya bagaimana? Mas Eka, cara pilih sekolahnya bagaimana gitu. Itu udah dijelaskan di video sebelumnya, silakan dicek ya. Jadi Mas Eka tidak akan menerangkan videonya atau menerangkan lagi di video ini gitu ya. Nah, untuk yang masuk di zona 3 ya perhatikan beberapa hal berikut ini nih. Mas Eka nanti akan jelaskan sebagai berikut ini. Cuma masuk zona 3, tenang, masih ada peluang ya, seperti yang tadi Mas Eka jelaskan ya. Bagaimana sih cara melihat peluangnya? Yuk, kita langsung aja deh ya. Nah, sebelum kita mengecek kita ada di zona, ada sebagian para warga atau teman-teman yang masih bingung ya, bagaimana sih cara mengecek zonanya gitu kan, kita nggak tahu nih kita masuk di zona berapa ya. Kalau belum tahu, maka para warga tinggal masuk ke webnya, ke web KJP, kemudian pilih jenjangnya, pilih diklik jalur zona ya, misalkan di SD, SMP, SMA ya, pilih jalur zona. Kalau di SMK itu nggak ada zona ya, pilih jalur zonanya. Di sini Mas Eka contohkan di SD deh ya, di SD. Nah, ketika nanti sudah pilih jalur zona, maka pilih menu yang ada aturan. Nah, itu ada aturannya di dekat beranda ya, di atas ya. Kemudian diklik, maka nanti akan ada daftar unduhan. Itu diklik aja daftar unduhan, kemudian cari scroll ke bawah, nomor 3 dari bawah ya, yang Mas Eka garis merah ini. Di situ ada keputusan gubernur nomor nomor berapa ini ya? Nomor 313 tahun 2023 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya yang itulah, tentang pembagian zona PPDB. Nah, itu diklik kemudian diunduh. Nanti akan terlihat semua jenjang dari SD, SMP, dan SMA ya. Karena SMK kan nggak ada zona. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Nah, cara melihatnya bagaimana Mas Eka? Next. Nah, ini lampirannya, ini yang sudah Mas Eka unduh ya. Contoh lampirannya seperti ini. Ini lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3. Kalau isinya mah panjang lah ya isinya. Intinya adalah tentang pembagian ya. Berdasarkan seperti itu. Nah, langsung aja ke intinya adalah daftar zona sesuai dengan jenjangnya. Nah, ini untuk zona di SD ya. Di sini Mas Eka kasih lihat, oh ya. Nah, di sini lampiran keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 313 tahun 2023 tentang daftar zona sekolah untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Nah, ini daftar zona sekolah SD. Ini Mas Eka contohin ya. Sebenarnya panjang karena SD itu ada sekitaran 1000 sekian lah gitu ya. Hampir berapa ya? 1000 berapa gitu lah. Pokoknya 1000 lebih lah. Itu
Oh, itu panjang banget di situ ya. Di situ ada zona kelurahan dan kecamatan. Nah, kalau yang di SD kan kalau misalkan kita mau main zona, maka dia dilihatnya dari zona kelurahan dan kecamatannya ya. Zona satu, zona 2, dan zona 3 gitu ya. Zona prioritas. Nanti tinggal dilihat aja nih kalau misalkan para warga kira-kira masuk di RT dan RW yang sama ya sekolahnya nih, maka dia masuk di zona satu. Kemudian kalau misalkan bersinggungan atau dalam satu kelurahan, maka dia masuk ke zona 2. Kemudian jika dia satu kecamatan, maka dia masuk ke zona 3. Intinya seperti itu. Makanya kalau yang zona satu dilihat dari RT, RW, kelurahannya sama. Nah, itu biasanya masuk ke zona satu. Tapi kalau misalkan beda RT, beda RW, bersinggungan, masih satu kelurahan atau beda kelurahan, itu bisa masuk ke zona 2. Begitupun dengan yang zona 3, mainnya kecamatan. Nah, ini masih saya contohin untuk kota administrasi Jakarta Pusat. Karena banyak ya, ada 5 kota, berarti ada 5 sekolahan di situ ya. 5 sekolahan, ada 5 kota dan ada beberapa sekolahan yang tergantung di kotanya masing-masing lah ya. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan serta Kepulauan Seribu lah ya gitu. Nah, ini kebetulan di Jakarta Pusat masih saya contohin ya. Ada 4 sekolahan nih, kayak misalkan SD Negeri Gunung Sahari Utara 01 Pagi, itu dia alamatnya di Jalan Raja Wali Selatan 5/3 Gunung Sahari Utara Sawah Besar. Ya, ini di Sawah Besar dulu, Mas Eka kebetulan juga di Sawah Besar ya. Eh, itu kalau misalkan alamatnya sama, maka dia masuk ke zona satu ya. Alamatnya sama, RT-nya sama, seperti itu ya. Dalam satu RT atau satu RW, dia bisa masuk ke zona satu. Kemudian untuk kelurahan-kelurahan yang bisa masuk ke ke SD Negeri Gunung Sahari adalah pertama, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Gunung Sahari Selatan, Kartini, Pademangan Timur, dan Pademangan Barat. Nah, warga-warga yang kartu keluarganya berada di kelurahan tersebut bisa daftar di SD Negeri Gunung Sahari Utara 01. Nah, kemudian warga-warga yang kecamatannya nih, Kecamatan Kemayoran seperti itu ya. Ini kan ada nih Gunung Sahari Utara, Sawah Besar kecamatannya, kemudian Gunung Sahari Selatan, kecamatannya Kemayoran, kemudian Kartini, Sawah Besar kecamatannya, Pademangan Timur, Pademangan kecamatannya. Nah, itu bisa masuk di sekolah yang ada di Gunung Sahari Utara 01 atau juga SDN Karanganyar. Nah, SDN Karanganyar 01 itu Jalan B ya, Jalan B, RT 4 RW 5, Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar. Ini kalau nggak salah yang Karanganyar ini di dekat stasiun ya. Karena kebetulan Mas Eka juga dulu main di wilayah situ ya, di Sawah Besar. Nah, ini untuk zonanya itu zona kelurahannya ada Karanganyar, Mangga 2 Selatan, Kartini, Pasar Baru, dan Taman Sari. Kecamatannya Sawah Besar, Sawah Besar, Sawah Besar, dan Sawah Besar semua ya. Sawah Besar dan Taman Sari. Taman Sari itu Jakarta Barat loh, ya. Jadi bisa nyebrang. Makanya kan ada yang bilang, wah kalau misalkan beda kota nggak bisa dong. Nah, ini bisa nih Taman Sari. Taman Sari itu Jakarta Barat, dia bisa nyebrang ke Jakarta Pusat yang ada di Karanganyar. Sebab apa? Sebab dia berarsiran. Hanya kalau tidak salah itu hanya dipisahkan oleh ini apa namanya, rel kereta yang sebelah kirinya itu Taman Sari, sebelah kanannya itu udah masuk Sawah Besar. Nah, itu bisa dipisahkan seperti itu bisa gitu karena di berarsiran. Atau di SD Negeri Karanganyar 02 ya. Ini masih satu komplek ya. Jadi 01, 02 dan 03 itu satu komplek kalau nggak salah di depan stasiun ya. Kalau kalau masih nggak salah atau nggak lupa gitu ya. Nah, itu juga ada tuh ya Taman Sari. Kemudian nah ini kalau misalkan kita lihat di sini kalau kecamatannya sama, kelurahan sama gitu ya di sininya, maka nanti kita bisa menentukan misalkan alamat kakaknya di mana, oh berarti saya masuk zona satu, oh berarti saya masuk zona 2, oh berarti saya masuk zona 3. Nah, ketentuan zonanya itu udah Mas Eka bahas di pembahasan jalur zonasinya, dicek di situ ya. Kemudian yang untuk yang SMP, mana SMP? Oke, sebentar ya. SMP. Nah, untuk yang SMP seperti ini. Nah, yang SMP itu lebih enak sebenarnya karena apa? Yang SMP itu sudah dibagi per zonanya nih. Mudah-mudahan kelihatan ya para warga ya. Zona prioritas pertama, zona prioritas kedua, zona prioritas ketiga tuh ya. Ini udah enak banget udah kelihatan. Misalkan kita ngambil di sini contohnya SMP Negeri 1 Jakarta Jalan Cikini ya. Ini yang ada di Cikini. Nah, ini yang zona 1 adalah ini pecah nggak? Enggak ya mudah-mudahan ya. Kelurahan Cikini, kemudian kecamatannya Kecamatan Menteng, RT RW-nya tuh ada semua di situ. Kalau misalkan para warga alamatnya sesuai dengan yang ada di sini, maka para warga berada di zona prioritas pertama atau ada di zona prioritas kedua atau juga ada di zona prioritas tiga. Ini yang Mas Eka bilang
bahwa yang ada di zona 3 ataupun zona 3 lah gitu, itu jangan pesimis gitu. Sebab apa? Kayak yang di Menteng ini, di zona satunya itu rata-rata kan diisi oleh tempat-tempat ini ya, kayak restoran, pasar, kemudian, kantor. Nah, yang warganya tuh sedikit gitu kan. Dia banyak larinya ke zona 2 dan zona 3. Jadi yang zona 3 jangan juga pesimis, "Aduh saya mah nggak bakalan bisa masuk." Tetep kok ada peluang ya kan, yang penting kita tahu dulu nih ya, oke saya ada di zona 3. Berarti kalau misalkan kalian berada di zona 3, maka nanti kalian akan bertarung juga dengan zona 3, jangan melawan zona 2-nya gitu kan. Jadi dilihat nih, nanti begitu ada seleksi kan terlihat tuh, yang zona 1, zona 2. Nah, zona 2 tuh habisnya ada di mana, misalkan contohnya, SMP Negeri 1 ini menerima 10 siswa, contoh ya 10 siswa. Ternyata yang ada di zona 1 dia hanya 2 orang. Kemudian, 6 lagi ya, berarti udah 8 tuh ya, 6 lagi ada yang diisi oleh zona 2, maka urutan ke-7 sampai dengan urutan 10 itu jatahnya zona 3, maka kalian harus melihat yang urutan ke-7. Artinya ketika kalian masuk berarti kalian bersaing dengan yang nomor 7. Jangan jangan beranggapan kalian akan bersaing dengan yang nomor, 6 ataupun nomor 2 gitu kan, karena udah pasti kalah dengan zona. Jadi kalian ya udah, "Oh berarti saya punya spare untuk, 3 slot atau 3 orang nih." Sewaktu-waktu bisa tergeser lagi dengan yang zona 2 atau bisa masuk juga nanti zona 1 begitu. Tetap masih ada peluang, jadi jangan khawatir. Nah, tipsnya apa nanti ya. Oke, nah ini untuk yang jenjang SMA juga demikian, ini udah ada pembagian zonanya, jadi para warga nanti bisa ngecek aja langsung, di keputusan Gubernur, daerah Ibu Kota Jakarta nomor 313 tahun 2023-nya ya. Jadi tentang pembagian zona sekolahnya. Dicek aja dulu di situ kira-kira sekolah yang mau dituju tuh masuk ke zona berapa gitu kan, sesuai dengan alamat kartu keluarga yang para warga miliki. Nah, setelah tahu ada di zona 3, maka lihat kuota di sekolah yang ingin dituju. Ini kuncinya sebenarnya ya. Ketika para warga berada di zona 3, maka lihatlah kuota di sekolah yang ingin dituju ya. Bagaimana cara melihat kuotanya? Kalau sekarang kan nggak bisa ya, di pagunya masih nol tuh, masih masih belum bisa diklik gitu ya. Maka para warga sama seperti melihat, zona ya, dibuka aturan kemudian, di sini ya aturan ini ya, aturan menunya aturan bukan masih aturan begitu, aturan menu aturan, dibuka kemudian pilih keputusan gubernur tentang, daya tampung. Ya ini di atas ya 314 tahun 2023 tentang daya tampung. Nah ini contohnya nanti seperti ini. Nah ini untuk yang jenjang SD maka nanti akan terlihat daya tampungnya seperti ini. Nah kalau para warga rajin lagi nih gitu kan, udah melihat kan daya tampungnya segini, ini daya tampung keseluruhan ya. Karena kan setiap jalur itu dibagi masing-masing kayak prestasi ada 16, ada 18% gitu. Terus kalau yang zonasi 75% ya berarti tinggal dibagi aja. Kalau misalkan dia buka 100 berarti kalau misalkan zonanya itu 75% ya berarti 75 bangku yang akan diisi, kurang lebih seperti itulah ya. Di situ ada semua dari SD, SMP, SMA, dan SMK juga demikian ada semua di dalamnya. Jadi para warga bisa ngecek langsung ya, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Jadi udah dihitung aja kira-kira, wah SMK Negeri 1 nih, bahkan kalau SMK dan SMA itu, udah per jurusannya udah ada semua. Kalau yang IKM nggak ada ya, kalau yang ada beberapa SMA dan beberapa SMA yang mungkin belum ada IKM, maka dia ada jurusannya. Jurusannya pun ada daya tampungnya. Nanti tinggal dilihat, tinggal dibagi. Contoh kayak gini teknik, instalasi tenaga listrik gitu kan 104. Berarti 104 untuk prestasinya kan di SMK itu 50% ya, terus di afirmasi sekian persen begitu kan. Itu tinggal dibagi aja. Nanti tinggal diisi, oh kira-kira berarti di jalur, prestasi ada kurang lebih 75 orang nih atau 75 bangku. Nah, seperti itu. Jadi jangan 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 pesimis lah, jangan pesimis bahwa, "Aduh saya mah, udah zona 3 terus juga umurnya kecil," ya itu jangan. Yang penting pertama, pastikan dulu kita ada di zona mana. Kalau kita udah tahu ada di zona, 1 atau zona 2 ataupun zona 3, nah ini kan kita berada di zona 3 nih, anggap kita zona 3 lah. Terus umurnya muda gitu kan, itu jangan langsung pesimis, tapi lihat sekolah yang daya tampungnya banyak. Semakin daya tampungnya banyak, maka peluangnya kita untuk masuk itu juga semakin besar, itu ya. Kemudian juga jangan pilih sekolah yang, banyak diminati, bahasanya seperti itu, "Oh, ini banyak diminati nih, sekolah favorit nih," jangan gitu kan. Kalau kalau pro yang gitu, kita balik arah gitu kan, bertentangan dengan itu, yang orang biasanya tuju ke situ, kita nyari yang lain gitu kan, yang agak sepi gitu ya. Nah, itu peluangnya akan lebih besar. Jadi seperti itu para warga tipsnya, yang pertama adalah, kalau memang berada di jalur zona 3, kemudian, umurnya muda, lihat sekolah dengan kuota terbanyak
dan pilih sekolah yang tidak populer. Nah, itu insya Allah nanti bisa masuk. Gitu ya para warga. Oke ya, jadi itu ya para warga sekolah itu tuh ya, yang terpenting adalah lihat di pagunya. Semakin banyak pagunya atau semakin banyak daya tampungnya, maka peluangnya untuk para warga sekolah itu akan lebih besar. Jadi ketika sudah tahu zonanya zona berapa, itu di list sekolah yang masuk zona tersebut, kemudian lihat kuotanya. Semakin banyak kuota yang dibuka, maka semakin besar peluang para warga sekolah bisa masuk di situ. Jadi masih tetap ada peluangnya, jangan pesimis, jangan juga, aduh saya nggak bakalan lolos nih. Tetap aja, yang penting dicoba dulu ya, walaupun di zona 3 pasti insya Allah nanti kalau memang melihat peluang itu tadi, yang penting rajin-rajin melihat ya, agar para warga itu bisa bisa apa namanya, bisa tahu celahnya di situ tuh, oke saya bisa masuk lah gitu ya. Jadi semakin besar kuotanya, maka akan semakin besar juga peluang para warga sekolah untuk bisa masuk di sekolah pilihannya walaupun dia berada di zona 3 gitu. Karena tidak semua sekolah itu akan terisi zona 1 dan zona 2 juga gitu kan. Artinya tidak mayoritas lah seperti itu, karena kan ada sekolahan yang letaknya mungkin di tempat niaga yang notabene-nya atau yang pastinya tidak ada warganya gitu kan. Itu bisa dimasukin ke zona 2 ataupun zona 3. Jadi jangan khawatir. Yang penting pintar-pintarlah melihat kuota di sekolah tersebut. Nggak usah milih sekolah itu bagus atau jelek atau segala macamnya. Udah, yang penting mah masuk sekolah negeri, biayanya gratis, daftar DTKS, bisa dapat KJP gitu ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah lagi wawasan untuk para warga sekolah. Dan silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.